apa yang dilakukan oleh seorang suami, seorang istri. Contohnya siapa? Contohnya seperti halnya Nabi sahabat Umar. Sahabat Umar ini punya istri yang cerewet. Maka sehingga diceritakan bahwa ada seorang sahabat ini mau ngadul kepada Sayyidina Umar tentang kelakuan buruknya seorang istri. Ketika dia bertamu kepada seorang istri, kepada Sayyidina Umar, kemudian sebelum dia mengetuk pintunya rumahnya Sayyidina Umar, ternyata dia mendengar bahwa Sayyidina Umar di dalam rumah ini sedang dimarahi oleh istrinya. Ini Sayyidina Umar merupakan khalifah, merupakan pemimpin umat Islam. Seorang pemimpin kalah dengan istrinya. Jadi dimarahi oleh istrinya. Ketika dia mendengarkan seperti itu, dia pulang. Jadi balik kanan. Dia itu mau madulno istri ini, ternyata Sayyidina Umar ketika mau diwaduli, ternyata Sayyidina Umar pun dimarahi oleh istrinya. Nah, Sayyidina Umar pada waktu itu enggak menjawab sama sekali, dia diam saja. Ketika dimarahi oleh istrinya, dia diam. Padahal Sayyidina Umar ini adalah orang yang mana jiwa takut pada Sayyidina Umar. Tetapi Sayyidina Umar ketika dimarahi oleh istrinya, beliau diam saja tanpa menjawab satu patah kata pun. Nah, ketika beliau tahu bahwa Sayyidina Umar sedang dimarahi, maka dia kembali balik kanan mau pulang. Ketika mau pulang, ini dipanggil Sayyidina Umar karena tahu bahwa tadi ada tamu yang mau bertamu kepada Sayyidina Umar tapi tidak jadi. Makanya dipanggil Sayyidina Umar, kenapa kamu mau bertamu ke sana? Kemari mau bertemu dengan saya. Ngeten Sayyidina Umar, kula niki badhe nyuwun solusi dhumateng panjenengan pilih rayatan kula niki rayatan sing cerewet. Ya kinten niki selalu muring-muring dhumateng kawula. Ya kinten niki selalu marahi kula. Nah, kula niki badhe matur dhumateng panjenengan, ternyata jenengan niki pas kula tepatan teng ngene, ajeng nglawangi jenengan niki ternyata jenengan niki dipun senengi dipun kali rayatan panjenengan. Kula nggih bali, ternyata nggih sami mawon kula jenengan nggih tiyang-tiyang sing boten wonten kali istri. Jawaban masih dene jawabannya nggih menika jawabannya adalah saya bersadar atas apa yang dilakukan oleh istri saya. Kenapa? Karena istri saya ini orang yang telah mendidik anak-anak saya dan orang yang menyusui anak-anak saya dan orang yang mencucikan baju saya dan orang yang memasakkan untuk saya. Padahal semuanya itu bukanlah kewajibannya, tetapi kewajiban saya. Ketika saya dimarahi oleh istri saya, makanya saya diam, hanya bisa bersabar. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika dimarahi oleh istrinya. Dan orang yang mau bersabar atas kelakuan jeleknya seorang istri, dia mau bersabar, maka dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pahala Nabi Ayub ketika ditimpa musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ceritanya Nabi Ayub? Nabi Ayub ada panjang itu di bawah itu ada bahwa di antara kita tadi ada ceritanya adalah bahwa Nabi Ayub ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartanya hilang, hartanya habis, anaknya meninggal, kemudian dikasih penyakit yang yang menjadikan kaumnya lari dari Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tetap sabar karena ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mau bersabar atas ujian ketika punya istri yang cerewet atau istri yang tidak baik puji pekertinya, maka diberi pahala sebagaimana pahalanya Nabi Ayub alaihissalam. Fallahu maka utawi Gusti Allah ibtala iku nyoba sapa Allahu ing Nabi Ayub bi arbati umurin lawan papat pira-pira perkara. Pakadimalihi rupane ilangi bandane Nabi Ayub wa waladihi lan anake Nabi Ayub patan zik jasatihi lan kasuweke
jasati Nabi Ayub, amoi jasati Nabi Ayub. Wa adri jami'in nasilan oleh ninggalaken sakabehane manungsa lalu maring Nabi Ayub ila zaujatahu kejaba bojo wadone Nabi Ayub. Fa innahu mongko saken Nabi Ayub kana iku ana iku Nabi Ayub min asnatil mali saking pira-pira warnane bondo ikipun apa unta wa pakulan sapi wa namun lan wedhus wa filatun lan gajah wa kumrun lan pira-pira binatang. Diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menguji Nabi Ayub. Jadi kenapa kok dari hadis tadi orang yang mau bersabar atas kelakuan jeleknya seorang istri diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya Nabi Ayub ketika ditimpa musibah. Apa sih yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Ayub mendapat pahala yang begitu besar? Allah menguji Nabi Ayub dengan 4 perkara. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua harta bendanya. Yang kedua adalah Allah juga mematikan semua anak-anaknya. Anaknya seperti patenya diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah anggota badannya ini dirusak, artinya memiliki penyakit budik atau budis yang tidak kunjung sembuh sehingga menjadi busuk. Kemudian yang keempat adalah ditinggalkan oleh kaumnya. Jadi ditinggalkan, bukan hanya ditinggalkan, tetapi disingkirkan, artinya dipencilkan, dikucilkan, kecuali istrinya. Istrinya selalu mengikuti terhadap Nabi Ayub, meskipun Nabi Ayub dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan tubuhnya yang sudah sudah rusak, akan berbau daging, tetap ditemani oleh istrinya tadi. Nah, hartanya itu banyak sekali. Hartanya Nabi Ayub itu bermacam-macam. Ada unta, ada sapi, ada kambing, ada gajah, ada himar. Dia banyak memiliki harta yang sangat banyak sekali. Wa kana lan ana iku lawu kudu Nabi Ayub konsumiati fadanin apa 500 buku. Dia mempunyai 500 buku. Itu adalah tempat membaca, alat membaca sawah. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, tapi sampai 500 baca, 500 buku. Nah, orang zaman sekarang sudah punya 2 buku itu sudah termasuk orang yang kaya, orang yang sudah mampu, apalagi memiliki luku yang sebanyak 500. Jadi banyak luku yang sebanyak 500. Yatba'u kang anut ha ing konsumiah abdin sapa 500 kawula. Dipuli abdin kudu saben-saben kawula imraatun utawi wong wadon wawalatun lan anak wa malun lan putu. Nah, 500 alat untuk mengolah tanah tadi itu dikendalikan oleh 500 budak. Jadi beliau punya 500 alat untuk membaca tanah, juga memiliki 500 budak. Nah, setiap budak tadi memiliki istri dan memiliki 1 anak dan memiliki harta. Bisa dibayangkan berapa kekayaan Nabi Ayub. Memiliki unta, memiliki sapi, memiliki kerbau, memiliki kambing, memiliki himar, memiliki baja atau tanah untuk membaca alat membaca tanah sebanyak 500, memiliki 500, memiliki dan setiap budak memiliki istri dan memiliki 1 anak. Bahkan kekayaannya sangat banyak sekali. Wa kana lan ana iku mau sumertane Nabi Ayub sana sunafarin apa 3 patan. Pada amanu kang teman-teman iman sapa sarasa juga Nabi Ayub. Nah, selama itu pula ketika Nabi Ayub ini berdakwah, hanya orang 3 yang beriman kepada Nabi Ayub. Jadi di zaman dahulu itu bagaimana zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu hidup selama 950 tahun. Beliau berdakwah, tapi yang beriman kepada Nabi Nuh itu tidak lebih daripada 500 orang. Nabi Ayub juga seperti itu. Nabi Ayub berdakwah sebegitu lamanya, tapi yang beriman kepada Nabi Ayub hanya berapa? Hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Beda dengan zamannya Rasulullah SAW. Nabi sekarang 1.400 lebih. Kira 1.441 Hijriah sudah berapa juta orang yang masuk ke dalam agamanya Rasulullah SAW. Kalau zaman dahulu sangat susah untuk mengingatkan kaumnya untuk
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lan ana sapa salah sunafar iku kuhulan iku wong kang isih nom. Dan tiga umatnya tadi, tiga pengikutnya Nabi Ayub ini orang-orang yang masih muda. Bahkan lan ana sapa iblis iku la yujabu iku ora den aling-alingi sapa iblis an syai'in saking suci-suci minas samawati saking pira-pira langit. Ayakifu mongko ningali sapa si iblis fihinna ing dalam samawat haitsuma arada ing dalam lingkon karep sapa iblis. Pasami'an mongko ngrungu sapa iblis salat malaikat ing oleh bungake malaikat dan iblis ini tidak dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang ada aktivitas apa saja yang ada di langit itu bisa diketahui oleh iblis. Jadi apa saja aktivitas yang ada di langit itu bisa diketahui oleh iblis. Pada suatu ketika dia mendengarkan bahwa penduduk langit itu para malaikat itu semuanya mendoakan kepada Nabi Ayub, memberikan sholawat kepada Nabi Ayub. Sehingga apa? Sehingga iblis ini menjadi benci, menjadi hasud. Nanti kepingin ngeridu atau kepingin mengganggu Nabi Ayub supaya Nabi Ayub ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya fahasata mongko ndrengkeni sapa iblis ing Nabi Ayub. Wa qala lan ngucap sapa iblis ilahi du pengiran ingsun. Nazartu ningali sapa ingsun fi abdika ing dalam kaula panjenengan Ayub Ayub. Jatuh mongko nemu sapa ingsun ing Nabi Ayub syakiran ingkang syukur hamidan tur wong kang muji maring panjenengan. Kemudian ketika dia timbul rasa hasudnya dalam hati, yaitu iblis tadi hasud terhadap Nabi Ayub, ketika karena dia selalu didoakan oleh para malaikat yang ada di langit, maka dalam hatinya iblis tadi punya timbul penyakit hasud dan dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, aku melihat hamba-Mu Nabi Ayub ini adalah orang yang banyak syukurnya, orang yang banyak memujinya terhadap Engkau wahai Allah. Ala iling walawik talaita lan lamuno nyubu sapa panjenengan hu ing Nabi Ayub larojaa mongko yakti bali sapa Nabi Ayub ansyukrika saking syukur panjenengan wa ta'atika lan ta'at panjenengan. Nah, ini kemudian iblis ini berkata matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, boyo panjenengan iki menguji Nabi Ayub. Dengan uji pasti Nabi Ayub bakal bali syukur kepada panjenengan tanpa akan. Padahal maksud dan tujuan daripada iblis itu seperti itu. Maksudnya supaya Allah Subhanahu wa taala menguji terhadap Nabi Ayub supaya Nabi Ayub ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maturi iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan iki mbok yo muji dumateng Nabi Ayub supados Nabi Ayub iki mesti bali syukur marang panjenengan lan taat dumateng panjenengan. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala didhawuhi faqala ngendika sapa Allah Gusti Allah lalu maring iblis intolik budala sapa sira faqat salatu mongko teman-teman nguwasaake sapa ingsun ka ing sira alamali ing atase bandane Nabi Ayub. Pangtolako mongko budaran sapa iblis wajana alam ngumpulake sapa iblis afari tasyayati ing pira-pira jin ifrite pira-pira setan. Wal jinna lan ing jin wa qala ngucap sapa iblis lahum maring afari tasyayatin qad sulitu teman-teman den kuasaake sapa ingsun alamali Ayub ing atase bandane Nabi Ayub. Waqala lan ngucap sapa iblis la lifitan maring jin ifrit minha saking afaritu syayatin iki nekana sapa sira ali bila ing kunta waru'ata halan pirakan pangoni ibil paharik mongko ngobongo sapa sira ha ing ibil
tahrif ngomong sapa iblis. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala iblis ini didhawuhi oleh Allah. Ya iblis, sudah aku aku kuasakan Ayub kepada dirimu. Artinya wis ridunen atau wis dahululah ujilah Ayub. Ujilah Nabi Ayub. Ujilah harta karunnya. Kemudian iblis tadi mengumpulkan semua jin ifrit, mengumpulkan setan-setan, karena iblis ini merupakan punggawani atau rajanya daripada jin ifrit sama setan. Kemudian iblis ini berkata kepada mereka, aku telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu Ayub, untuk mengganggu keimanannya Nabi, supaya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan untuk menghabiskan semua harta bendanya Nabi Ayub. Kemudian iblis ini berkata kepada jin ifrit, datangilah hartanya Nabi Ayub dan bakarlah semuanya. Akhirnya setelah dibakar semuanya oleh jin ifrit tadi, maka iblis tadi mendatangi Nabi Ayub. Ketika didatangi ternyata Nabi Ayub dalam keadaan sholat. Ketika dalam keadaan sholat didatangi, maka dia berkata kepada Nabi Ayub, ya Ayub, harta bendamu telah habis dilalap oleh api. Harta bendamu dan semua kebunmu dilalap api semuanya. Maka apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau sama sekali tidak merasa susah atas harta benda yang hilang. Atas benda yang hilang. Beliau berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wa aqaniha wa akhadaha. Dia yang telah memberikan harta benda itu kepadaku dan dia pula yang telah mengambilnya. Ini adalah jawaban Nabi Ayub ketika digoda oleh iblis. Yang mana tujuan iblis tadi menggoda adalah supaya Nabi Ayub ini ketika kehilangan harta bendanya, supaya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu godaan, yaitu dihilangkannya harta bendanya Nabi Ayub. Yang kedua adalah dihilangkannya atau dimatikannya semua putra-putranya Nabi Ayub. Dan yang ketiga adalah Nabi Ayub diberi penyakit yang bisa menjadikan orang lain itu lari dari Nabi Ayub. Summa baqala mongko ucap summa ja'a mongko ketika teko sapa iblis ila Ayub maring Nabi Ayub fa wajada mongko nemu sapa iblis ing Ayub kok iman hale wong kang ngadeg yusoli ali salat sapa si Nabi Ayub faqala ngucap sapa iblis karo maring Nabi Ayub akhraqat mobom annaru apa geni idalaki bilaka ing untosira waru atahalan angoni ibil. Faqala mongko ngucap sapa Nabi Ayub, alhamdulillah huwa aqaniha wa huwa akhadaha. Alhamdulillah utai sakabehane puji kulillah kagungane Allah wa utai Allah iku aqon. Awe sapa si Allah ni ingsun ing ibil ing amwal wa huwa utawi Allah iku akhadha ngalap sapa Allah ing amwal. Nah, ketika didatangi oleh iblis dalam keadaan sholat, Nabi Ayub dalam keadaan sholat, diriku Nabi Ayub bahwa harta bendamu sudah dimakan oleh api. Kemudian kebun-kebunmu juga dimakan oleh api semuanya. Maka apa jawabannya Nabi Ayub? Jawabannya alhamdulillahilladzi alhamdulillah wa aqaniha wa akhadaha. Dia alhamdulillah segala puji bagi Allah, dialah yang telah memberikan harta benda itu dan dia pula yang jadikan sebagai pelajaran bahwa apa saja yang kita miliki sejatinya bukan kita miliki, dia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika suatu saat diambil oleh Allah, kita tidak merasa kehilangan karena merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Punyalah sifat seperti orang tukang parkir. Orang tukang parkir itu ketika mobil atau sepeda motor diambil miliknya, maka dia tidak merasa kehilangan. Karena apa? Karena dia tidak merasa memiliki, hanya titipan dari orang yang memiliki mobil, orang yang memiliki sepeda
motor. Jadi ketika dia dititipi, ketika diambil oleh pemiliknya, maka dia tidak merasa kehilangan. Itu juga kita. Seharusnya kita ketika memiliki harta, maka tidak merasa bahwa itu milik kita, tetapi adalah harta itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika harta tadi diambil oleh pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak merasa kehilangan karena harta itu memang milik Allah dan diberikan kepada kita, maka ketika diambil oleh Allah maka kita tidak merasa kehilangan karena tidak merasa memiliki, tetapi hanya sekedar dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayub ketika harta bendanya yang begitu banyak tadi sudah ludes dimakan oleh api semuanya, maka dia berkata, ucapan yang pertama kali keluar dari mulut beliau adalah alhamdulillah, tidak mersuloh atau tidak kecewa dan sebagainya, tapi ucapan yang pertama kali adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dia yang telah memberikan harta tadi dan dia pula yang telah mengambil harta itu tadi. Summa qala sallatni ala waladihi wallahu a'lam bishawab. Monggo piye menawi wonten pertanyaan. Kalau pertanyaan monggo. Yang mau tanya silakan. Mau tanya silakan tanya. Apa ya? Mau bertanya silakan bertanya. Yang mau bertanya silakan bertanya. Boten Ustaz. Nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya. Ampun, nggak ada yang tanya. Membaca surat Al-Asri, mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita ulas tadi kita bisa mengamalkan, kita bisa memberikan kesempatan bagi kita